Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala aidha ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-mukarramun, para jamaah majlis subling Wadduha, insyaallah semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah, khusus orang tua kita, guru kita Habib Husain bin Ali Baharun, para asatid, para orang tua semuanya insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-29. Mudah-mudahan di malam ke-29 ini insyaallah turun Lailatul Qadar dan kita bisa mendapatkan. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, langsung saja nanti akan mengisi guru kita Ustadz Muhammad Suhada Amin. Ini sedikit tentang masalah sholat tasbih. Apa sih sholat tasbih? Sholat tasbih itu adalah sholat yang di dalamnya banyak kalimat-kalimat tasbih yang kita ucapkan. Seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Jadi sholat tasbih itu yang di dalamnya bacaan-bacaannya itu tasbih semuanya. Setelah kita melakukan bacaan sholat seperti biasa. Bagaimana keutamaan atau pentingnya daripada sholat tasbih? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan setiap hari. Kalau nggak mampu setiap hari, lakukan seminggu sekali. Nggak mampu seminggu sekali, lakukan sebulan sekali. Nggak mampu sebulan sekali, lakukan setahun sekali. Nggak mampu setahun sekali, itu seumur hidup sekali harus kita melakukan sholat tasbih. Tuh, karena pentingnya sholat tasbih. Dan sholat tasbih ini sebenarnya cara-cara untuk melakukannya ini langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini secara munfarid. Apa? Secara sendiri-sendiri, secara individu. Jadi sholat tasbih itu dari sananya itu secara pribadi, secara individu perorangan. Ya. Terus kalau mau lakukan berjamaah, nggak apa-apa. Ya, tapi pada dasarnya sholat tasbih itu perorangan, individu. Begitu. Dilakukan secara berjamaah, nggak apa-apa. Begitu. Dan kapan waktunya? Kapan saja. Ya, kapan saja, mau malam, mau siang, ya, asal jangan di waktu-waktu yang haram, di waktu-waktu yang dilarang oleh syariat. Ya, jadi boleh saja. Terus berapa rakaat kita lakukan? Ini banyak versi atau khilaf daripada ulama. Boleh kita lakukan dua rakaat salam, terus juga boleh dilakukan yaitu 4 rakaat 1 salam. Ya boleh tuh ya. Jadi kalau misalkan melakukan 2 rakaat salam, yaitu berarti usolli sunatan tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Sekali lagi kayak gitu karena 4 rakaat. Usolli sunatan tasbih rakaatain lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Terus kalau 4 rakaat 1 salam, jadi kalau 4 rakaat 1 salam nggak ada tahiyat awalnya, ya, nggak ada tahiyat awalnya, langsung aja usolli sunatan tasbih arba'a rakaatin mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Ya, itu begitu. Dan di sini juga kaifiyahnya atau tata cara sholat tasbih ini beda-beda, ya. Ini beda-beda. Seperti Al-Fakir. Jadi waktu Al-Fakir di Darul Mustafa di sana, jadi pengerjaan sholat tasbih ini di Darul Mustafa ini, jadi setelah ada beres buka, ini ngebatalin biasa kurma, itu langsung sholat maghrib. Habis sholat maghrib langsung sholat tasbih. Tuh, kalau di sana begitu. Dan sholat tasbih di sana di Darul Mustafa yang Al-Fakir setiap ini yang lakukan di sana itu caranya, kalau di sini kan dilakukan ini, kalau kita lakukan dua rakaat 1 salam itu
usul sunat tasbih biasa. Nah terus ini dilakukannya membacakan 15 kali itu bacaan tasbih dikala berdiri gitu ya, dikala berdiri itu 15 kali ya. Setelah takbiratul ihram itu 15 kali dibacanya, terus surat terus Fatihah. Ini kan akhirnya belum tahu, bukan baca tasbih bukan. Allah ya 15 ya, begitu usolli sunatan tasbih rakaat ini lil ma'mumin Allahu akbar. Biasa bacaan biasa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau imamnya cepat langsung aja. Begitu biasa. Kalau itu suragung gitu. Beda-beda, mendingan nggak usah dibaca istilahnya. Kalau nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi imamnya cepat, telat nih, kurang 5, lanjutin ruku, ikut tambahin di rukunya, lanjutin. Terus baca tuh 15 kali ya. Setelah itu baca kembali subhanallah alhamdulillah. Terus baca surat ini gerak tangannya ini ya. Terus baca Fatihah, terus baca surat. Nah yang Al-Fakir lakukan ini setelah baca surat sudah langsung ruku ya, langsung ruku. Biasa ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi 10, sebelum berdiri namanya duduk istirahat itu 10 lagi ya, itu jumlahnya 75 ya, itu 70 yang Al-Fakir sering lakukan di Darul Mustafa, dan Habib Muhammad juga sama seperti itu ya. Terus sama seperti itu ya, ketika berdiri di atas 15, terusnya sama juga seperti tadi ya, ruku, i'tidal, sujud 10, terus duduk antara sujud, dan sebelum tahiyat akhir juga sama gitu, itu 10 juga. Jadi jumlahnya itu 75 tambah 75 berarti 150, dan rakaat yang kedua juga sama. Yang kita lakukan di sini sama aja. Yang kita lakukan di sini ini ketika berdiri sebelum Fatihah itu baca 15 kali. Terusnya juga setelah surat itu 10 kali. Ya. Terus sama tuh, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi 10, dan tahiyat istirahat itu nggak ada pembacaan, langsung naik lagi ke atas. Ya. Jadi kalau yang versi pertama setelah Fatihah, setelah surat itu dipindahkan di istirahat, duduk istirahat sebelum naik ke atas. Ya. Jadi ini ditambahkan di atas. Ini mana aja nggak apa-apa, mana aja betul. Jangan menyalahkan. Oh ini yang cuma 15 dipakainya di atas itu salah, itu bukan pakaian anak, enggak, sama aja, semuanya betul. Terus yang pakai di duduk istirahatnya sebelum berdiri itu dipakai dipakai 15, itu anak bukan pakaian anak, enggak, itu semuanya sama. Mau pakai versi yang mana ya, semuanya. Yang jelas sholat tasbih itu keutamaannya sangat luar biasa kita lakukan ya. Dan apalagi ya, Beb? Ya. Ada yang mau ditanya? Nanti umpamanya dalam pelaksanaan bersalah, nggak apa-apa, belajar, tidak usah. Usah deh, pakai kopiah. Ya, begitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya, insya Allah. Ya kita. Besok aja ya. Udah duduk di situ nggak